Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsyad Dwi Hermansyah dari kelas 6B dengan NIM 2225210046. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan kompleks, mulai dari pengenalan bilangan kompleks sampai akar-akar bilangan kompleks. Oke, mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk. Pertama, definisi bilangan kompleks ya. Diketahui X dan Y bilangan real, sehingga didefinisikan bilangan kompleks itu kita definisikan dengan Z sama dengan X plus Y, di mana X itu bagian real Z, di mana X itu real Z ya, di sini tulisnya real Z, dan Y bagian imajiner Z, jadi Y in Z, miringnya. Nah, I-nya itu adalah bilangan imajiner tadi ya, karena di imajiner dia akan min 1. Di mana ini ekuivalen, dengan I kuadrat sama min 1. Nah, kemudian di sini ada elemen 0 ya, di mana X dan Y-nya itu 0. Jadi disebut elemen 0 bilangan kompleks. Nah, tadi ya, setiap bilangan real itu merupakan bilangan kompleks, tapi imajinernya Z ya. Jadi imajiner Z-nya sebenarnya 0. Dan kata lain, himpunan semua bilangan real merupakan subset dari semua bilangan kompleks seperti itu. Oke, kita next. Di sini ada operasi penjumlahan dan perkalian yang paling dasar. Jadi di sini ada bilangan kompleks Z1 dan Z2 ya, X1, Y1 sama X2, Y2. Nah, di sini operasi penjumlahannya Z1 plus Z2 itu kita tinggal jumlahkan bilangan realnya, kemudian tambah bilangan imajiner itu Y1 dan Y2. Untuk pengurangan juga sama, seperti ini prinsipnya. Nah, untuk perkalian itu Z1 dikali Z2, itu kita kalikan terlebih dahulu ya, bilangan X1, X2-nya, kemudian Y1 dengan Y2-nya. Nah, kenapa di sini tandanya minus? Karena Y1 dikali dengan Y2, nanti kan depannya ada I kuadrat ya. I kuadrat itu yang kita tahu sebelumnya, I kuadrat itu adalah min 1. Sehingga di sini menjadi negatif Y1, Y2. Kemudian kita tambah bilangan imajinernya itu, jadi kita kali silang X1 dikali Y2 dengan X2 dikali Y1 untuk bilangan imajinernya. Nah, untuk pembagian bagaimana? Nanti pembagian akan sekalian lewat contoh soal. Oke, di sini ada contoh Z1 dan Z2-nya seperti di slide ya, jelas. Sehingga ini X-nya, Y-nya, dan X2, Y2-nya ada ya. Sehingga Z1 plus Z2-nya tadi kita masukin rumus saja, kita jumlahkan X-nya, kita jumlahkan Y-nya, sehingga hasilnya min 1 plus Y3. Kemudian untuk perkalian, sama pakai rumus yang tadi, X1 kali X2 dikurangi 1 Y2, ditambah imajinernya tadi kali silang X1 Y2, ditambah X2 Y1. Sehingga hasilnya min 2 plus Y11, seperti itu. Ya, di sini ada sifat aljabar juga yang berlaku untuk bilangan kompleks. Jadi untuk setiap bilangan kompleks Z1, Z2, dan Z3 itu ada sifat komutatif ya. Di mana komutatif ini pertukaran, ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Kemudian asosiatif atau pengelompokan ya. Di sini ada pengelompokan Z1 plus Z2 terlebih dahulu. Itu kan sama dengan pengelompokan Z2 plus Z3 terlebih dahulu. Begitu juga untuk perkalian ya. Nah, kemudian yang terakhir ada distributif atau kali pelangi. Jadi yang di depan ini akan hasil sama dengan Z1 plus Z1 Z2 ditambah Z1 Z3. Oke, nah ini buktinya ya untuk penjumlahan tadi ya. Kita hasil jumlahnya karena di sini juga berlaku komutatif ya, sama itu hasilnya kalau kita jumlah, sehingga hasilnya Z2 plus Z1. Nah, untuk perkalian juga ya sama ya, ketika ini posisi kita balik nanti jumlahnya juga akan sama, sehingga Z2 dikali Z1 sama ya. Untuk asosiatifnya agak panjang, tapi untuk penjumlahan ini cuma ini ya, gampang ya. Jadi tinggal kita kelompokkan aja untuk X1 X2-nya sama Y1 Y2-nya. Kemudian yang selanjutnya ini akan nilainya sama saja jika kita kelompokkan X2 X3, kemudian Y2 Y3-nya itu kan bernilai sama, sehingga sama ya. Nah, untuk perkalian ini agak panjang, kita definisikan dulu Z1 Z2-nya, Z2 Z3 seperti apa. Sehingga jika kita input ya, jadi Z1 Z2-nya udah ada ya di sini, kita kali dengan Z3. Kita hitung terus sampai bawah. Nah ya, bisa di-pause juga, khawatir terlalu cepat. Jadi di sini ya kita pindahkan posisi X1-nya di depan dan Y1-nya di depan, sehingga bisa kita keluarkan ya X1 dan Y1-nya, sehingga ini jika kita hitung sama saja apabila si Z1-nya terakhir, jadi Z2 Z3-nya dulu nih. Di sini kan hasil kali Z2 Z3-nya, jadi sama. Nah, untuk distributif ini juga tinggal kita hitung menggunakan rumus penjumlahan dan perkalian ya. Kita kelompokkan ya. Kemudian terakhir kita pindah-pindah posisi supaya lebih gampang kita organisir, sehingga akan menghasilkan Z1 Z2 ditambah Z2 Z1 Z3 seperti itu. Oke, selanjutnya ada modulus dan konjugat. Untuk modulus itu kita tulis Z itu dengan sama dengan konsepnya seperti bilangan mutlak ya. Jadi jika modul Z itu sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat ya, sesuai definisi bilangan kompleks seperti ini. Jadi untuk Z sama dengan min 3 plus 2i, berarti modul Z-nya akar dari min 3 kuadrat tambah 2 kuadrat dengan akar 13. Nah, kalau untuk contoh kedua, ini kita proses dulu ya, I kali 2, kemudian I kali 2 I kuadrat. Nah, di sini I kuadrat itu min 1 ya, jadi 2i min 2. Nah, X-nya min 2, Y-nya 2. Jadi langsung kita proses akar dari X kuadrat Y kuadrat sama dengan akar 8 sama dengan 2 akar 2. Seperti itu untuk modulus. Kita lanjut kepada konjugat ya. Di sini bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y. Nah, konjugat dari Z itu kita tulis Z bar ya, kita definisikan sebagai X min Y. Jadi kita balik aja nih posisi Y yang tadi positif jadi negatif, atau jadi dari negatif jadi positif. Contohnya gampang ya, tadi kalau ada min 2 plus I3, maka Z barnya min 2 min I3. Kalau ada di sini kita proses terlebih dulu kayak yang tadi. Nah, di sini I kuadrat ya min 1, berarti ini X, ini Y ya. Jadi Y-nya berubah tanda aja, X-nya nggak kepengaruh gitu ya. Oke. Kita lanjut, modus dan konjugat juga punya sifat. Yang pertama apa? Nah, dengan Z sama dengan X plus Y, Z1 sama dengan X1 plus Y1, ini mohon maaf, salah, Y1 harusnya, Z2 plus sama dengan X2 plus Y2, itu berlaku. Bilangan real Z atau X itu akan kurang dari sama dengan mutlak atau modulus dari real Z, karena ini pasti nilainya positif ya, karena dia hasil akar kuadrat ya. Jadi di sini nilainya kurang dari sama dengan, di sini pasti positif. Kemudian di sini kurang dari sama dengan modulus Z, karena di sini Pak udah melibatkan Y juga ya, imajinernya ya. Sementara di sini kan X aja. Begitu juga dengan imajiner ya, di sini kurang dari sama dengan mutlaknya karena pasti positif. Kemudian di sini juga melibatkan X, sehingga dia kurang dari sama dengan modulus Z. Nah, kemudian yang kedua, dua real Z itu sama dengan Z ditambah Z bar. Kenapa? Karena Z tambah Z bar itu kan nanti Y-nya yang satu positif, Y yang satu negatif ya. Ketika dijumlah akan saling menghabiskan, sehingga sisanya tinggal X-nya aja kan. X itu dua kali realnya. Nah, begitu juga untuk ini dua imajiner, mana? Dua imajiner Z dengan pengurangan ya, karena si X-nya itu habis ya karena dikurang, sementara si Y-nya itu akan saling bertambah, sehingga dua imajiner Z. Seperti itu. Oke, terus yang ketiga, Z1 plus Z2 bar sama dengan Z1 bar plus Z2 bar. Seperti itu ya. Jadi sama saja seperti itu.
Oke, begitu juga untuk perkalian ya, Z1 Z2 bar sebenarnya Z1 bar dikali Z2 bar. Nah, lebih lanjut, bila Z1 sama Z2 sama dengan Z, nah maka berlaku Z pangkat 2 bar sama dengan Z bar pangkat 2. Jadi secara umum Z pangkat N bar sebenarnya Z bar pangkat N untuk N bilangan positif. Ingat ya, harus bilangan positif. Kemudian yang kelima ada modulus Z kuadrat sama dengan Z dikali Z bar ya. Ya karena apa? Karena dia kan bentuknya akar. Jadi akarnya itu hilang ya, karena dia dikuadratkan jadi X kuadrat plus Y kuadrat. Di sini kan sama ya, kalau dikali X kuadrat Y kuadrat. Oke, kemudian di sini ada 1 per Z dalam kurung bar sama dengan 1 per Z bar ya. Untuk Z itu bukan elemen 0 karena nanti tak terdefinisi kalau itu 0. Oke, contoh nih ada pembagian ya. Nah, untuk proses pembagian ini kita kali 1 ya. Tapi dengan satunya itu bentuknya konjugatnya. Jadi konjugat dari penyebut. Jadi kita atasnya udah kita kali hasilnya min 5 plus 5i. Nah, untuk bawahnya nih ya. Tadi kan ya Pak, Z dikali Z bar ya. Jadi tinggal modulus Z kuadrat. Berarti akarnya aja hilang dari 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ya. Hasilnya 5. Oke, tinggal kita bagi 5. Berarti min 1 plus I. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada kata samaan segitiga, teorem 1.4.3. Jadi untuk setiap bilangan kompleks Z1 dan Z2 berlaku. Nih, Z1, Z2 dimutlakin, itu kurang dari sama dengan Z1, modulus Z1 plus modulus Z2. Nah, kalau modulus dari Z1 min Z2 itu akan lebih dari sama dengan modulus dari modulus Z1 dikurang modulus Z2. Nah, seperti apa buktinya? Seperti ini. Nah, kalau kita tadi ya, karena dia kan bentuknya modulus, berarti kita kuadratkan, berarti kan Z dikali Z bar ya. Oke, nah di sini juga tadi ada sifatnya, jadi terpisah ya sama aja. Jadi Z1 bar tambah Z2 bar. Kemudian dari sini udah kita hitung perkalian sepanjang ini ya. Nah, di sini bisa kita hitung lagi seperti hukum ini ya. Jadi Z1 modul Z1 kuadrat. Nah, kemudian ini supaya mempermudah, jadi Z2 bar di bar lagi ya, sama aja kan? Z1 bar itu ini Z1 bar. Di sini juga sama. Nah, karena rumus ini ya, Z ditambah Z bar berarti sama dengan 2X atau 2 kali bilangan realnya aja. Nah, kemudian ini akan kurang dari sama dengan ini ya. Karena apa? Karena bilangan real itu akan kurang dari modulus Z1 kali Z2 bar. Karena di sini ada X kuadrat plus Y kuadrat ya, ada Y kuadratnya juga, kalau ini X aja dikali 2. Oke, nah sementara ini akan sama dengan ini ya. Jadi kalau kita hitung sama dengan Z1, modulus Z1 plus modulus Z2 dikuadratkan ya. Karena modulus itu pasti positif, lebih dari sama dengan 0 ya, nggak mungkin negatif. Maka dari sini ya, dari sini kita tahu, jadi Z1 plus Z2 dimoduluskan, itu kurang dari sama dengan modulus Z1 plus modulus Z2, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, kita perhatikan, kita definisikan modulus Z1 sebagai ini ya, dikurang Z2 tambah Z2, itu akan kurang dari sama dengan, ya tadi, pengelompokan satu-satu ya, seperti yang ini nih tadi, dikelompokin satu-satu ini, akan kurang dari sama dengan ini. Nah, untuk Z2 juga sama, kita kurang Z1 plus Z1. Nah, dari sini, nih, lihat yang ini ya, ini Z2-nya kita pindah ke luas kiri, ya kan? Jadi, Z1 min Z2 akan kurang dari sama dengan ini nih. Nah, modulus dari Z1 min Z2. Begitu juga ini ya. Jadi Z1 kita pindah ke luas kiri ini. Jadi Z2 min Z1 ini modulus kurang dari sama dengan mutlak Z2 min Z1 ya. Atau sama dengan ini karena mutlak ya, jadi sama aja kalau kita balik. Sehingga ini kan ini Z1 yang di depan, ini Z2 yang di depan ya. Jadi kita moduluskan lagi nih. Akan kurang dari sama dengan modulus dari Z1 min Z2 seperti itu. Nah, di sini juga ada penyajian geometri ya, di mana bilangan kompleks itu X plus Y bisa kita sajikan sebagai suatu titik ya, X, Y dibilang X, Y seperti ini. Bisa kita jadikan suatu vektor juga. Jadi dari titik 0, titik 0 ke sini ya, ke Z sama dengan X, Y. Oke. Nah, untuk penjumlahannya juga kita bisa berlaku hukum geometri juga berarti ya. Kalau untuk penjumlahan berarti pakai jajar genjang dan pengurangannya pakai segitiga ya. Di sini pakai rumus cos nanti. Kalau di sini berarti pakai sin. Seperti itu. Nah, di sini juga selanjutnya ada penyajian bentuk polar. Nah, polar atau kutub. Nah, sehingga tadi ya, kalau Z, X, Y dengan panjangnya itu R, ya radius R, kemudian dia sudut theta, maka dari sini kita peroleh X-nya itu kan berarti cos ya. R dikali cos par pi, kemudian Y-nya itu adalah sin ya nih. Sin par R sin par pi. Nah, untuk R-nya ini panjangnya berarti kita pakai Pitagoras saja ya. Sama dengan modulus Z. Nah, kemudian tangan par pi sama dengan Y depan bagi samping ya, berarti Y per X. Nah, dari sini kita punya ya Z dengan X plus Y, X-nya apa? R cos par pi, Y-nya I R sin par pi. Nah, dari sini R-nya kita kelompokin, R dikali cos par pi plus I sin par pi. Nah, cos par pi plus I sin par pi itu bisa kita tulis sama dengan E pangkat I par pi dan cis par pi ya, sehingga Z dapat ditulis sebagai Z sama dengan R dikali E pangkat I par pi atau Z sama dengan R cis par pi. Seperti itu. Contohnya kita punya di sini bentuk kompleks. Jadi pertama kita cari X-nya dulu ya, setengah per 3, kita cari Y-nya setengah. Berarti karena X positif, X dan Y positif, berarti di kuadran 1. Oke. Selanjutnya kita peroleh R-nya berapa nih? X kuadrat akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, hasilnya 1. Kemudian tangannya tadi ya, Y-nya setengah, X-nya setengah akar 3. Nah, hasilnya sepertiga akar 3. Tadi di kuadran 1, berarti yang tangannya segini, di kuadran 1 berarti par pi-nya sebenarnya 30 derajat atau pi per 6. Sehingga kita masukin rumus aja ya. Tadi R-nya 1, berarti cos pi per 6 plus I sin pi per 6. Sama dengan cis pi per 6 atau Z sama dengan E I pi per 6 karena R-nya 91. Oke, kita lanjut. Bentuk polar atau kutub juga punya sifat ya. Kalau ada Z1 dan Z2 bilangan kompleks, maka Z1 kali Z2, R-nya kita kaliin ya, R1 kali R2, kemudian E pangkat I, jadi par pi-nya kita jumlahin ya. Dia perkalian, berarti pangkatnya, sudutnya kita jumlahin. Kalau pembagian, berarti R-nya tinggal dibagi, dan pangkat par pi 1 dikurang par pi 2 ya. Dan tadi ya, pembaginya ini nggak boleh elemen 0, karena nanti tak terdefinisi. Nah, argumen Z ini, itu sudutnya si par pi ya. Nah, jadi argumen Z1 plus Z2, Z1 Z2 itu sebenarnya argumen Z1 plus argumen Z2 untuk kondisi tertentu. Dan untuk pembagiannya juga sama, bisa disajikan dalam bentuk terpisah. Apabila R-nya sama dengan 1, itu kasus khususnya. Nah, kemudian selanjutnya dari sini ya, teorema 1.6.1 ada dalil de Moivre. De Moivre itu adalah jika ZK sebenarnya RK dikali E pangkat I par pi K dengan K-nya bilangan positif sampai N, maka Z1 kali Z2 seterusnya sampai Zn itu R-nya terus ya, kita kaliin sampai Rn, kemudian pangkatnya kita jumlahin terus dari par pi 1 sampai par pi N ya.
Seperti itu dalil Moivre. Nah, adapun kasus khusus untuk R91 ya. Berarti kan R-nya nggak usah kita tulis ya, berarti ZK-nya itu E dikali I, E pangkat I par pi, K ini harus ada K-nya ya. Kemudian cos par pi K isin par pi, ini K-nya positif, bilangan natural ya. Maka Z1 kali Z2 sampai Zn ya, tadi kan R-nya 1 ya, berarti E I pangkat IN par pi ya. Jadi par pi-nya itu sejumlah N ya, sejumlah Z-nya. Sehingga di sini bentuk pangkat trigonometrinya cos N par pi plus isin N par pi ya, atau ekuivalen dengan cos par pi plus isin par pi dipangkatkan N sama dengan cos N par pi plus isin N par pi. Nah, ini jadi bentuknya ya, bentuk pangkatnya seperti ini. Sama ya, kayak teorema 1.6.1 seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk contoh. Z1-nya min 1, Z2-nya I, harga utamanya ya, argumen Z1, Z2. Langsung kita kali ini ya bentuknya. Jadi, hasil bentuk ini, X-nya 0, Y-nya negatif, berarti di kuadran 3. Kita cari tangannya ya, tangannya ini kan per 0, berarti tak terdefinisi. Tangan tak terdefinisi di kuadran 3, berarti par pi-nya 270 derajat. Sebenarnya 3 pi per 2. Nah, langsung kan, karena dia 3 pi per 2, berarti dia harus di antara negatif pi dan pi. Berarti kita pakai ini nih, par pi plus 2 pi. Ya, 2 pi-nya itu K-nya bisa pakai 0, plus min 1, plus minus 2, dan seterusnya. Nah, di sini untuk supaya dia jumlahnya di antara itu kita pakai K-nya sebenarnya min 1 sehingga dia akan menghasilkan min pi per 2 ya. Jadi dia letaknya di antara min pi dan pi. Seperti itu. Itu argumen Z atau harga utama argumen Z-nya. Oke. Ini yang kedua juga sama, tapi kita proses dulu ya bentuk pecahannya kita kali dengan konjugat penyebutnya ya. Sehingga di sini jadi kita punya X dan Y-nya ya. Dan X negatif, Y negatif kuadrat 3. Berarti kita cari tangannya, sudutnya segini ya. Kemudian karena sudutnya lebih dari pi, berarti kita kurangi dengan bentuk ini ya. Jadi bisa kita dapat min 3 pi per 4 karena dia masih lebih dari min pi ya. Seperti itu. Jadi kita cari x, y-nya, tangannya berapa, dari situ kita tahu sudutnya harga utamanya. Nah, kemudian selanjutnya kita ke pangkatnya langsung ya. Tadi kita cari tahu kalau z ini kan berarti z-nya min 1 plus i. Kita cari x-nya segini, x-nya min 1, y-nya 1, berarti dia di kuadran 2 ya. Kemudian kita cari r-nya nih. Akar dari x kuadrat plus y kuadrat itu akar 2. Kemudian tangannya kita hitung min 1 di kuadran 2. Berarti partinya 135 derajat atau 3 pi per 4. Nah, dia udah harga utama ya karena dia nggak lebih atau kurang dari si pi. Oke, lanjut. Kita masukin ke bentuk polarnya seperti ini ya. Ke akar 2E I pangkat I 3 pi per 4. Nah, kita pangkatin 7 lagi. Berarti di sini kan akar 2 ya, berarti 2 pangkat 7 per 2 E-nya. Nah, kita kali aja pangkatnya berarti pakai rumus sebelumnya, Moivre. Berarti 21 pi per 4. Nah, tadi ya, karena ini kan kita bingung nanti ngitungnya, berarti kita pakai rumus ini tadi, ingat trigonometrinya ya. Jadi sin par pi plus 2 pi itu sebenarnya sin par pi untuk cos juga sama dan K-nya itu 0 plus minus 1 plus minus 2. Sehingga di sini kita pakai di sini ya, dari 21 berarti kita pakai plus 2K sama dengan 2. Jadi dia plus 4 pi. Dan di sini bentuknya 5 per 4 pi. Sehingga ini depannya bisa kita proses si R-nya 8 akar 2, kemudian cos dan I sin-nya segini ya. Cos dan sin segini. Kemudian langsung kita kali silang distributif. Jadi hasilnya 8 kali min 1 min I. Berarti nanti min 8 min I8. Seperti itu ya. Oke, terakhir akar-akar bilangan kompleks. Nah, apabila kita punya bilangan kompleks Z sama dengan X plus IY, nah ini definisi bilangan polarnya ya, bentuk polarnya seperti ini. Ya, ini sama tadi ya, cos par pi-nya bisa bentuk seperti ini. Nah, maka akar-akar ya, berarti ini kita sebut saja n akar-akarnya. Mungkin akar pangkat n dari z itu kita sebut mu akarnya ya. Nah, mu ini rumusnya rho dikali cos theta plus i sin theta. Nah, maka si mu pangkat n ini akan sama dengan z kan dari sini nih. Nah, kemudian ini akan ekuivalen dengan si mu pangkat n ini rho kali cos theta plus i sin theta dipangkatkan n sama dengan rumus z-nya ini ya. Ekuivalen nih tadi pakai Moivre tadi. Berarti rho pangkat n cos dikali cos n theta plus i sin n theta ya. Sama dengan tadi ya par pi-nya kita ganti bentuk seperti ini. Nah, dari sini kita berarti punya kesamaan ya. Rho itu akan sama dengan rho pangkat n itu sama dengan R atau ekuivalen dengan rho itu sama dengan akar pangkat n dari R ya. Dan untuk si sudutnya ya, si harga utamanya n theta itu akan sama dengan par pi plus 2 pi. Berarti theta sama dengan par pi plus 2 pi per n ya. Nah, sehingga didapat si mu-nya ya. Jadi akar pangkat n dari Z adalah mu k. Nah, karena ini tadi akar-akar ya. Jadi akar-akar itu sejumlah kalau jumlahnya nggak cuma satu, nggak tunggal tergantung yang diminta gitu. Berarti mu k sama dengan akar pangkat n dari L ya. Kemudian kita masukin aja tadi si rho-nya kan, rho-nya berapa, kemudian si theta-nya berapa ya. Dengan K tadi ya catatannya K itu bilangan natural ya. Oke, coba contoh langsung kita masuk contoh aja biar gampang. Jadi akar pangkat 3Z dengan Z sama dengan 1. Ya, kalau Z sama dengan 1 berarti imajinernya itu 0 ya. Berarti X-nya positif, Y-nya berarti di kuadran 1. Nah, kita cari R-nya, akar dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 ya. Kemudian kita cari tangannya, di kuadran 1 tangannya 0, berarti par pi-nya 0 ya. Nah, terus kita lanjut proses akar pangkat 3Z itu rumus mu-nya ini ya. Tadi kita udah sebelumnya bahas. Nah, rho-nya itu akar pangkat 3 dari R. Tadi R-nya berapa? 1. Berarti akar pangkat 3 dari 1, 1. Kemudian untuk theta-nya ya, tadi rumus yang tadi par pi-nya kan 0. Nah, berarti 2 pi per 3. Nah, dengan K 0, 1, 2 tadi ya. Kan ini akar pangkat 3Z. Berarti kita K-nya sebanyak mu K-nya ada 3. Berarti ngitungnya dari 0, 1, dan 2. 3 kali ya. Nah, untuk K sama dengan 0 berarti R-nya 1. Kemudian tadi ya, K-nya 0 berarti 0 per 3, 0, 0. Nah, dihitung cos 0 plus isin 0, 1. Kemudian K sama dengan 1, berarti mu satunya R-nya 1. Kita input K-nya 1 berarti 2 pi per 3. Nah, cos 2 pi per 3 segini ya, min setengah, dan sin-nya I kali 1 setengah akar 3. Nah, untuk K2 sama ya, kita tinggal kali K-nya dengan 2, berarti sudutnya 4 pi per 3. Nah, hasilnya setengah
minus setengah dikurang I setengah ketiga. Nah, jadi himpunan penyelesaian untuk akar-akar dari Z, akar pangkat 3 dari Z itu adalah 1, kemudian ada minus setengah plus I setengah ketiga, kemudian ada minus setengah dikurang I setengah akar 3. Jadi itu akar-akar dari Z sama dengan 1. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.